warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you today? Inshallah, all of you always fine ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam pembelajaran IPA. Tapi sebelumnya, Miss Widya ingin kita mengingat kembali tentang tepuk alfat. Apa kalian masih ingat? Oke, keren ya, masih ingat semua. Yuk, kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Alfat yell. Clap your hand together. 1, 2, 3. Alfat, alfat, alfat. Yes. Hore. Semuanya bisa ya. Alhamdulillah, dengan melakukan tepuk alfat tadi, mudah-mudahan kita menjadi bertambah semangat. Apalagi kalian sudah libur 1 bulan kan ya. Udah cukup lama untuk membangkitkan lagi semangat belajarnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya kegiatan pelajaran IPA-nya. Miss Widya sediakan 3 buah gambar. Silahkan diamati ya gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa ada sesuatu yang diperlukan supaya kegiatan berlangsung dengan baik. Pada gambar menjemur ikan dan menjemur pakaian, ada satu yang sangat penting, sehingga pakaian kering dengan sempurna, ikan pun kering dengan sempurna. Apa kira-kira ya? Iya, betul sekali. Sinar matahari. Lalu, pada kegiatan berikutnya, yaitu memasak makanan, diperlukan juga satu hal yang membuat makanan matang dengan sempurna. Apa teman-teman? Iya, betul sekali, api kompor. Nah, api kompor dan sinar matahari pada 3 kegiatan ini itu menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan akan ditransfer kepada objek yang sedang diberi perlakuan, sehingga objek tersebut mendapat perlakuan yang baik dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Oke, nah kira-kira dari gambar ini apakah kalian bisa menebak hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Kita akan membahas pelajaran IPA tentang panas, khususnya tentang sumber energi panas. Oke teman-teman, Miss Widya sudah menyediakan beberapa peralatan di sekitar kita yang dapat menghasilkan panas. Apa saja peralatan tersebut? Oke, pertama Miss Widya menyediakan sebuah korek api. Nah, korek api ini jika kita nyalakan akan muncul api. Dan ketika kita dekatkan tangan kita di sekitarnya akan terasa panas. Artinya korek api ini menghasilkan panas. Berikutnya adalah lilin. Nah, lilin ini Miss Widya nyalakan seperti ini. Akan nyala api di ujungnya. Ketika Miss dekatkan tangan Miss ke sini juga terasa panas. Artinya lilin ini juga dapat menghasilkan panas. Benda berikutnya yang Miss Widya sediakan hari ini adalah benda yang biasa kita gunakan untuk merapihkan pakaian di rumah. Apa teman-teman? Iya, betul, setrikaan. Nah, setrikaan ini bisa menghasilkan panas dengan cara memasukkan steker ini ke dalam stop kontak. Nah, nanti aliran listrik akan masuk ke dalam setrikaan sehingga akan menyebabkan permukaan besi ini menjadi panas. Sehingga nanti pakaian yang kita tempelkan dengan setrikaan ini akan menjadi rapi. Dalam hal ini kita juga bisa katakan bahwa setrika dapat menghasilkan panas. Nah, selanjutnya benda yang selalu ada di dapur. Apa ya teman-teman? Betul, kompor. Nah, kompor juga dapat menghasilkan panas. Ketika kita sediakan gas pada kompor ini dan kita nyalakan, api akan muncul di sini. Nah, artinya di sini kompor juga dapat dikatakan sebagai benda yang dapat menghasilkan panas. Sumber energi panas yang ada di alam bermacam-macam, antara lain seperti matahari, api unggun, dan panas bumi.
Panas dapat mempengaruhi keadaan suatu benda berupa bertambah atau berkurangnya ukuran benda atau mempengaruhi suhu benda itu sendiri. Panas dapat menyebabkan benda menjadi bertambah ukurannya sehingga hal ini disebut sebagai pemuaian. Sedangkan berkurangnya ukuran suatu benda karena melepaskan panas disebut dengan penyusutan. Panas dari benda dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi, suhu dan panas itu adalah dua hal yang berbeda ya. Nah, panas merupakan energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Sedangkan suhu merupakan derajat atau ukuran panasnya suatu benda. Suhu biasanya diukur menggunakan termometer, sedangkan panas biasanya diukur menggunakan kalorimeter. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang pemuaian dan penyusutan. Miss Widya sudah pegang sebuah termometer. Di dalam termometer ini ada air khusus yang disediakan yang sangat sensitif terhadap panas. Nah, disebut dengan air raksa. Jika kita mendekatkan termometer ini ke tubuh kita, otomatis air raksa nanti akan bergerak ke atas sampai di titik tertentu yang menunjukkan suhu dari tubuh kita sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa air raksa ini mengalami pemuaian. Tetapi ketika kita melepaskan termometer ini dari tubuh kita, air raksa di dalam akan bergerak turun. Dan ini menunjukkan bahwa air raksa melepaskan panas. Nah, contoh lain dari peristiwa pemuaian dan penyusutan adalah pada balon. Jika kita membiarkan balon ini berada di udara terbuka dan terkena cahaya matahari, balon ini nanti lama-lama akan meledak. Mengapa bisa demikian? Karena udara di dalam balon mengalami pemuaian, ya, karena terkena panas matahari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda yang mengalami pemuaian dan penyusutan karena terkena panas. Contohnya kaca jendela, rel kereta api, kemudian gelas, lalu ada hal-hal lainnya ya. Nah, Miss Widya mulai dari rel kereta api. Rel kereta api itu teman-teman dipasang dengan batangnya disusun dengan jarak tertentu. Jadi tidak dipasang rapat seperti ini. Tujuannya apa? Jadi ketika terkena panas, jika dipasang seperti ini, rel akan melengkung sehingga akan mengganggu perjalanan kereta api. Nah, jika dipasang ada jeda atau jarak antara dua batang rel kereta api, akan memberikan ruang pemuaian bagi rel ketika terjadi pemuaian di siang hari. Selanjutnya, pemuaian yang terjadi pada ban sepeda atau ban mobil. Nah, ban sepeda atau ban mobil itu tidak disarankan untuk dipompa terlalu padat. Mengapa demikian? Karena jika terkena panas matahari, udara yang di dalam ban akan memuai, sehingga jika dipompa terlalu padat, udara akan memuai dan menyebabkan ban menjadi pecah. Sama prinsipnya dengan balon tadi. Jadi diisi tidak terlalu penuh. Nah, berikutnya dalam kehidupan sehari-hari, pemuaian juga terjadi pada gelas. Teman-teman tahu, jika kita mengisikan sebuah gelas kaca dengan air panas, itu akan menyebabkan gelas mudah pecah. Mengapa teman-teman? Karena terjadi pemuaian yang tidak merata pada permukaan gelas di bagian dalam dan di bagian luar. Jadi gelas yang bagian dalam akan memuai lebih dahulu dibanding gelas bagian luar, sehingga pemuaiannya tidak merata dan gelas bisa pecah. Berikutnya, pemuaian yang terjadi pada
jendela. Nah, kaca jendela seperti yang kalian lihat pada gambar ini, itu dipasang tidak rapat dengan bingkainya. Jadi antara kaca dengan bingkai diberi jarak tertentu, supaya ketika memuai di siang hari, kaca tadi tidak bertabrakan dengan bingkai dan tidak menyebabkan kaca menjadi pecah. Jadi pemasangannya diberi jarak antara kaca dengan bingkainya. Nah, selanjutnya pemuaian yang terjadi pada tiang kabel listrik. Kalian bisa amati pada gambar ini terlihat bahwa kabel listrik dipasang kendur. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika memuai dan menyusut, terutama menyusut pada malam hari. Jadi ketika malam hari kabel listrik itu posisinya akan tegang, ya, akan kaku. Nah, kalau siang hari dia kendur seperti ini. Ketika malam hari tidak ada panas atau panasnya dilepaskan, kabel listrik akan tegang dan kaku seperti ini, sehingga ketika terjadi penyusutan tidak akan terjadi tarik menarik antara bagian-bagian kabel sehingga kabelnya tidak pecah. Nah, sebaliknya jika kita pasang kaku begini dan terjadi penyusutan pada malam hari, kabel listrik akan putus. Nah, sehingga kabel listrik itu harus dipasang melengkung untuk menghindari putusnya kabel ketika terjadi penyusutan pada malam hari. Nah, bagaimana teman-teman? Pembelajaran hari ini sangat bermanfaat kan ya? Oke teman-teman, selanjutnya Miss Yudi akan menjelaskan tentang worksheet nomor 1 berjudul sumber energi panas, yang merupakan catatan untuk pembelajaran kita hari ini. Tapi Miss Yudi sampaikan bahwa jika untuk pembelajaran hari ini ada hal yang membingungkan yang ingin kalian tanyakan, nanti bisa disampaikan pada pembelajaran berikutnya lewat sesi Zoom ya, di hari Senin minggu depan. Nah, untuk worksheet hari ini, Miss Yudia meminta kalian mengisi beberapa bagian. Bagian pertama, tolong diisi bagian tentang contoh kegiatan yang menggunakan energi panas ya. Kegiatan manusia sehari-hari yang menggunakan energi panas, tuliskan di sini minimal 3 kegiatan. Nah, berikutnya tentang pengaruh perubahan suhu terhadap benda. Nah, di sini ada pengertian tentang pemuaian dan penyusutan. Silahkan diisi berdasarkan video yang sudah kalian tonton. Berikutnya, Miss Widya memberitahu kalian tentang bagian dari penjelasan untuk pemuaian dan penyusutan. Di sini ada bagian pemuaian dan penyusutan terjadi pada apa saja. Nah, silahkan kalian sebutkan. Nanti di sesi Zoom kita akan bahas apakah yang kalian sebutkan benar atau salah. Berikutnya, tabel contoh pengaruh perubahan suhu terhadap benda ya. Nah, di sini Miss sudah sediakan 5 gambar sama seperti penjelasan Miss sebelumnya. Tolong kalian jelaskan di sini pada bagian keterangan bagaimana upaya yang harus kita lakukan supaya ke 5 benda atau peralatan ini tidak terganggu kinerjanya atau fungsinya dalam kehidupan sehari-hari ya, berkaitan dengan pemuaian atau penyusutan yang terjadi. Baik teman-teman, demikian pembelajaran hari ini. Miss Widya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.